Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu, pernahkah Anda berada pada keadaan yang tidak menyenangkan? Mungkin Anda dipojokkan atau dituduh menjadi biang kerok atas sebuah keadaan yang tidak baik yang sedang dialami orang lain. Pernahkah Anda mengalaminya? Entah itu mungkin karena kecerobohan atau kesalahan kita, atau justru bukan karena kita, tapi kita dituduh menjadi penyebab keburukan itu terjadi pada mereka. Pernahkah Anda merasakannya? Nah, biasanya hal itu tidak berhenti sampai situ, Bapak Ibu. Seringkali selain dipojokkan dan kita dituduh, kita pun akhirnya harus menerima akibat atas hal itu tadi, yang tentu saja rasanya makin tidak menyenangkan. Mungkin kita dikucilkan, kita disalah-salahkan, kita dihujat, mungkin bahkan bisa saja kita dibenci oleh orang lain. Nah, bacaan Alkitab yang kita renungkan hari ini dari Keluaran pasal 12 ayat 33 sampai 42 diawali dengan sebuah tuduhan yang diberikan orang-orang Mesir kepada bangsa Israel. Bagi orang-orang Mesir, hari itu adalah hari yang menyedihkan, hari yang sangat amat menyesakkan. Karena pada waktu itu mereka menemukan bahwa semua anak laki-laki sulung mereka meninggal dunia. Bangsa Israel adalah biang kerok dari kematian anak laki-laki sulung di Mesir saat itu. Dan karena itulah mereka diusir pergi dari tanah Mesir gitu ya. Orang-orang Mesir ini takut jangan-jangan nanti malah mereka semua mati. Jadi orang-orang Israel diusir dari situ. Pernahkah Anda berada di posisi seperti mereka? Menurut Anda bagaimana perasaan orang Israel? Kita sama-sama tahu bahwa orang-orang Israel saat itu pun memahami bahwa yang melakukan semuanya itu adalah Allah. Melalui Musa mereka tahu itu. Yang mengizinkan seluruh anak sulung laki-laki di Mesir meninggal adalah Allah yang mereka sembah. Semua dilakukan Allah agar orang-orang Israel dapat terbebas dari tanah jajahan dari Mesir. Tapi coba kita bayangkan, orang-orang Israel itu kan juga manusia biasa. Saya yakin mereka pasti sangat bersyukur karena tidak lama lagi mereka akan merasakan pembebasan dari perbudakan Mesir. Tapi di sisi yang lain, sebagai manusia, orang-orang Israel juga pasti ada rasa sakit hatinya atas tuduhan yang dilontarkan kepada mereka. Mereka tahu bahwa mereka semestinya bersyukur karena penyertaan Allah, namun kenyataan hidupnya melalui orang-orang di sekitar mereka ternyata menyakitkan. Hati mereka sakit, tapi mesti bersyukur karena itu adalah penyertaan Allah, bukti penyertaan Allah. Tapi kok sakit banget, dituduh, disalah-salahkan begitu ya. Dan sadar atau tidak Bapak Ibu, sebetulnya di kehidupan kita juga demikian. Ada banyak sekali kenyataan hidup yang mungkin tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan, yang kemudian menjadikan kita, membuat kita sulit untuk bangkit. Bahkan mungkin ada dari antara kita yang memilih untuk berhenti, tidak kembali berjalan menjalani kehidupan, lari dari kehidupan. Tapi sama seperti bangsa Israel yang diceritakan tadi, bahwa di satu sisi yang lain kita sebetulnya tahu, kita sadar bahwa kenyataan hidup yang tidak menyenangkan itu diizinkan Tuhan terjadi. Kita sadar itu. Tapi kenyataannya tetap saja kita tidak mampu betul-betul melihat dengan jelas bahwa Tuhan selalu ambil bagian dalam beragam kenyataan hidup kita. Betul ya Bapak Ibu. Yang seringkali kita rasakan justru keabsenan Tuhan di dalam segala kejadian di kehidupan kita. Tentu saja
semestinya bukan itu yang harusnya terjadi di kehidupan kita. Seharusnya kita tidak melihat Tuhan yang absen. Harusnya kita melihat Tuhan yang hadir di dalam kejadian kehidupan kita. Nah, lalu apa yang semestinya kita lakukan supaya kita tidak melulu melihat Tuhan yang absen? Musa, Bapak Ibu, menyadari bahwa orang-orang Israel bisa terjebak pada pemikiran itu tadi. Seperti kita melihat Tuhan yang absen. Musa menyadari bahwa orang-orang Israel pun bisa tidak melihat karya Allah di dalam kisah perjalanan hidup mereka. Oleh karena itu Musa mengingatkan mereka, dicatat di Keluaran pasal 13 ayat 16. Demikian, dengan kekuatan tangannya Allah membawa kita keluar dari Mesir. Dan Musa mengajak umat Israel untuk mengingatnya, menjadikannya sebagai sebuah prinsip yang terus-menerus melekat. Musa katakan, seperti tanda pada tangan dan lambang pada dahi, ingatlah dengan kekuatannya Allah membawa kita keluar dari Mesir. Itu artinya Musa mengajak umat Israel untuk jangan pernah melupakan hal itu, bahwa segala sesuatu terjadi itu hanya karena Allah. Segala sesuatu yang terjadi adalah karena Allah. Dengan kekuatan tangannya Allah membawa kita keluar dari Mesir. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Mari kita pun juga belajar seperti umat Israel. Belajar mengingat, belajar menyadari di setiap saat di kehidupan kita, bahwa segala sesuatu itu diizinkan Tuhan ada untuk kebaikan kita. Mau itu susah, sakit, kecewa, senang, bahagia, semuanya dijadikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jika saat ini kita belum melihat kebaikan itu, berarti bukan saat ini, tapi nanti. Melalui kesulitan kita hari ini, saat ini, ada kebaikan di balik sana. Maukah kita belajar untuk menyadarinya setiap saat? Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.